Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kedua, kita akan berbicara tentang nilai perolehan objek pajak tidak dikenai pajak, nilai perolehan objek pajak kena pajak, saat pajak terhutang, dan tempat pajak terhutang dan pembayaran. Nilai perolehan objek pajak tidak dikenai pajak. Ya. Kita ulangi ya. Besarnya nilai perolehan objek pajak itu tidak kena pajak, paling rendah adalah 60 juta untuk setiap objek pajak. Sedangkan untuk wasiat atau hibah, ya waris atau hibah, itu adalah 300 juta. Contoh perhitungannya ya. Dan, jadi Puan Munawar itu membeli tanah di wilayah Kota Cirebon dengan perolehan harga objek pajaknya 55 juta, sehingga nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 60 juta. Dengan kasus seperti ini, maka karena nilai perolehan harga objek pajak lebih rendah daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, maka tidak menjadi pajak terhutang. Selanjutnya adalah soal kedua, yaitu pada tanggal 1 Februari ya, 2019, Bapak Menteri memperoleh waris di wilayah Cirebon dengan nilai perolehan adalah objek pajaknya adalah 3 miliar. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak adalah 300 juta. Sehingga nilai perolehan objek pajak kena pajak adalah 2,7 miliar. Dengan demikian, maka BPHTB terhutangnya adalah 5% kali 2,7 miliar atau 135 juta. Sekarang nilai perolehan objek pajak nilai dikenakan pajak, yaitu besaran nilai perolehan objek pajak kena pajak ditetapkan adalah nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi besarnya nilai perolehan objek pajak kena pajak itu berasal dari nilai perolehan pada saat objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Pajak terhutang dihitung dengan perhitungan tarif pajak atau 5% kali nilai perolehan objek pajak kena pajak yang telah tadi di atas. Cara penghitung BPHTB. Ya. Untuk menghitung besarnya nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOP-TKP adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOP-TKP. Ya. Maka BPHTB terhutang adalah tarif kali NPOP-KP atau 5% dikali NPOP dikurangi NPOP-PTKP. Contoh, pada tanggal 1 Februari 2018, Bapak Sudirga memberikan sebidang tanah yang terletak di Kota Cirebon dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 50 juta. Apabila NPOP-TKP ditetapkan Kota Cirebon 60 juta, maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sumarno adalah karena nilai perolehan objek pajak NPOP lebih kecil dari NPOP, maka tidak terhutang BPHTB. Selanjutnya adalah pada tanggal 1 Maret 2018, Bapak Rahmat membeli rumah seluas 200 meter persegi berada di atas sebidang tanah milik seluas 500 meter persegi di Kota Cirebon dengan harga perolehan 500 juta. Berdasarkan data SPPT PBB atas objek tersebut, ternyata NJOP-nya adalah 600 juta atau tanah bangunan. Bila NPOP-PTKP-nya ditentukan adalah 60 juta, maka kewajiban BPHTB yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Dalam kasus tersebut, di atas bahwa nilai perolehan objek pajak lebih kecil dari nilai jual objek pajak PBB, maka sebagai dasar perhitungan daripada terhutangnya adalah NJOP PBB. Jadi karena nilai perolehan lebih kecil daripada
NJOP PBB. Maka nilai perolehan objek pajaknya adalah tadi NJOP-nya adalah 600 juta, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak adalah 60 juta, ya dikurangkan sehingga NPOP KP-nya adalah 540. Nah, baru dikalikan 5% sehingga BPHTB-nya adalah 27 juta. Contoh ketiga, yaitu Bapak Smith membeli tanah di wilayah Jakarta Pusat dengan perolehan pajak ya 4 juta, 4M maksudnya. Nilai perolehan wajib pajak tidak kena pajaknya adalah 80 juta. Nah, ini karena di Jakarta harganya berubah ya, artinya itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah di sana untuk Kota Jakarta. Selanjutnya adalah NPOP KP-nya adalah 39 atau 3,92 M. Ya. Sehingga BPHTB-nya adalah 5% kali 3,92 M sama dengan 192 juta. Selanjutnya adalah Ibu Budiarti membeli tanah. Ya, contoh 4 ini adalah Ibu Budiari membeli tanah dan bangunan di Jakarta Pusat dengan harga 3M. Sedangkan nilai jual objek pajak NBPP adalah 3,58. Ya. Besarnya BPHTB dihitung sebagai berikut, yaitu nilai perolehan objek pajaknya 3580. Kenapa? Karena NPBB-nya lebih besar, SPPT PBB lebih besar daripada NJOP. Nilai perolehannya, nilai perolehan nilai transaksi tersebut. Maka menjadikan dasar untuk perhitungan BPHTB adalah NJOP PBB. Jadi 5,8, 3,58 M dikurangi NPOP TKP-nya adalah 80, maka NPOP KP-nya adalah 3,5 M. BPHTB untuk terutang pajaknya adalah 5% kali 3,5 M atau 175 juta. Terus saat pajak terutang yaitu pada saat jual beli ya terjadi ya, saat jual beli yaitu sejak tanggal dibuat atau ditangani akta. Kedua adalah tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat atau ditandangani akta. Yang tadi sini adalah di hadapan notaris atau pejabat pembuat akte tanah ya. Hibah adalah sejak tanggal dibuat ya ditandangani pada akta. Waris juga sama ya. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandangani akta. Ya, ini pemisahan hak dan mengakibat pilihan juga saat ditandatangani. Putusan hakim yaitu sejak tanggal diputuskannya. Pemberian hak baru yaitu sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak itu sejak diterbitkannya keputusan pemberian hak. Selanjutnya penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat atau ditandatangani akta. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat atau ditandangani akta. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat atau ditandangani akta. Hadiah adalah sejak tanggal dibuatkan atau ditandangani akta. Ya. Lelang juga sejak penunjukan pemenang lelang. Tempat terutang dan pembayaran ya. Perolehan hak atas tanah atau dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah kabupaten atau kota atau provinsi tempat tanah atau bangunan tersebut. Ya. Jadi di mana objek pajaknya terdapat ya. Maka itulah tempat pajak terutang. Syarat yang harus dipenuhi sebelum pembayaran BPHTB adalah akta pemindahan hak atas tanah atau bangunan ditandatangani oleh PPATK atau PPAT atau notaris, ya, risalah lelang untuk pembelian atau pembeli untuk yang ditandangani oleh pejabat lelang, dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pentanahan dalam hal pemindahan hak baru dan pemindahan hak
karena pelaksanaan keputusan hakim hibah, wasiat, dan waris. Ini daftar pustakanya. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.